Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam mata kuliah Bisnis Internasional. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Materi kali ini kita akan membahas globalisasi ekonomi yang meliputi definisi, contoh, faktor pendorong, serta dampaknya. Teman-teman silakan menyimak dan bertanya di kolom komentar ya. Globalisasi didefinisikan sebagai proses masuknya sesuatu ke lingkup dunia. Sifat perubahan yang menyeluruh menjadi ciri khas dari globalisasi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi satu proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi, perdagangan, dan pasar uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa globalisasi ekonomi yaitu integrasi barang-barang, teknologi, tenaga kerja, dan modal yang bersifat internasional, yaitu perusahaan yang mengimplementasikan strategi global yang menghubungkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan internasional mereka di seluruh dunia. Contoh globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu terjadinya praktik ekspor dan impor. Ekspor-impor bisa meningkatkan devisa negara dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Globalisasi yang terjadi dalam bidang ekonomi ini sangat berpengaruh pada perdagangan antar negara yang sifatnya bebas. Contoh globalisasi bidang ekonomi yang kedua yaitu banyak perusahaan multinasional. Melalui globalisasi, perusahaan multinasional mudah melakukan kegiatan bisnis di beberapa negara. Mereka juga bisa lebih mudah menjangkau basis konsumen baru yang belum terjamah sebelumnya. Kehadiran perusahaan multinasional di suatu negara bisa menghindarkan mereka dari beragam kebijakan pembatasan perdagangan saat ingin melakukan ekspor hasil produksinya dari negara asal ke negara lain. Contoh globalisasi ekonomi yang ketiga. Dengan kehadiran globalisasi ekonomi, satu perusahaan bisa memindahkan basis produksinya dari satu negara ke negara lain. Alasannya pun beragam, mulai dari atas alasan efisiensi, mendekatkan diri ke bahan baku, atau meningkatkan basis pelanggannya. Seperti Apple yang ingin menjadikan India sebagai basis produksi iPhone miliknya. Atau mungkin kabar mengenai bahwa Tesla ingin mendirikan pabrik baterai litium di Indonesia. Contoh globalisasi ekonomi keempat. Tenaga kerja asing marak di Indonesia. Melalui globalisasi ekonomi, tenaga kerja asing bisa secara mudah ditemukan di sebuah negara. Mereka memiliki keterampilan sesuai permintaan dan bisa menerima pekerjaan di seluruh dunia. Contoh globalisasi ekonomi yang kelima. Terbentuknya pasar bebas internasional. Dengan globalisasi, setiap negara akan bebas melakukan perdagangan untuk meningkatkan perekonomiannya. Bisa berdagang antar dua negara atau lebih. Bisa membentuk kesepakatan bersama untuk berdagang. Misalnya di benua Eropa ada MI, Masyarakat Ekonomi Eropa. Di Asia dan Amerika ada APEC, serta di ASEAN ada AFTA Pasar Bebas ASEAN. Tujuan terbentuknya AFTA adalah, negara-negara ASEAN dapat meningkatkan bidang ekonominya, berupa pasar bisnis yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Selain bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di kawasan negara ASEAN, AFTA juga ingin menjadikan kawasan negara ASEAN sebagai pusat kegiatan produksi dan distribusi agar kawasan negara ASEAN dapat mendominasi pasar global. Tidak hanya itu, AFTA juga berusaha untuk menghimpun investor-investor asing ke ASEAN untuk meningkatkan aktivitas perdagangan antar negara ASEAN dan menghapuskan biaya pajak untuk ekspor-impor di kawasan negara ASEAN. Contoh globalisasi bidang ekonomi keenam adalah bangkitnya kota-kota hub ekonomi. Globalisasi membuat negara di dunia saling terhubung satu sama lain sehingga menyebabkan tiap negara mengembangkan keahlian mereka dalam bidang tertentu agar bisa meningkatkan produktivitas di beberapa sektor ekonomi. Contohnya kota New York di AS dan London di Inggris dikenal sebagai pusat keuangan global. Sementara itu, kota Paris di Perancis dikenal sebagai kiblat mode dunia.
dunia mengenalnya sebagai pusat mode karena nama-nama besar dalam industri fashion, sebut saja Chanel, Dior, Saint Laurent, Givenchy, Hermes, Louis Vuitton, yang memang memulai debutnya di Paris, tepatnya di arrondissement, distrik ke-8. Kemajuan industri fashion ini di Paris didukung ketersediaan kain berkualitas terbaik di kota ini. Tak heran, turis Indonesia yang berwisata keliling Eropa biasanya akan melewatkan waktu terlama di Prancis, terutama Paris. Contoh globalisasi ekonomi ketujuh adalah penanaman modal asing. Globalisasi di bidang ekonomi membuat semakin mudahnya perusahaan maupun individu melakukan investasi asing atau penanaman modal ke luar negeri. Terdapat 5 faktor pendorong globalisasi, semuanya berdasarkan perubahan yang membawa perusahaan-perusahaan internasional kepada globalisasi operasi mereka, yaitu 1. Politik. Adanya kecenderungan terhadap penyatuan dan sosialisasi komunitas global. 2 aspek mengenai kecenderungan ini adalah kontribusi terhadap globalisasi dan dari operasi-operasi bisnis, yaitu pengurangan terhadap hambatan-hambatan perdagangan dan investasi luar negeri secara progresif oleh kebanyakan pemerintahan yang telah mempercepat pembukaan pasar-pasar baru oleh perusahaan-perusahaan internasional, serta privatisasi banyak industri bekas negara komunis dan pembukaan perekonomian mereka terhadap persaingan global. 2. Teknologi. Kemajuan-kemajuan dalam bidang teknologi khususnya komunikasi, transportasi dan pengolahan informasi menjadikan bisnis internasional makin mudah dilaksanakan dan menguntungkan. Teknologi memungkinkan peningkatan aliran gagasan dan informasi yang melewati batas-batas negara. 3. Pasar. Perusahaan-perusahaan yang semakin mendunia juga menjadi pelanggan-pelanggan global. Kejenuhan pasar di dalam negeri membuat perusahaan-perusahaan mulai merambah ke pasar-pasar luar negeri. 4. Biaya. Economies of scale. Untuk mengurangi biaya per unit selalu merupakan tujuan manajemen. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengglobalkan lini-lini produk untuk mengurangi biaya pengembangan produksi dan persediaan. Perusahaan juga dapat menempatkan produksi di negara-negara di mana biaya faktor produksi lebih rendah. 5. Kompetisi. Persaingan terus meningkat secara intensif. Perusahaan-perusahaan baru yang banyak dari negara-negara berkembang dan industri baru telah memasuki pasar-pasar dunia terutama di sektor otomotif dan elektronik. Adanya globalisasi ekonomi membawa dampak atau pengaruh positif, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang melalui globalisasi. Terjadi karena adanya akses pasar global yang lebih luas bagi produk-produk dari negara-negara ini. Dengan membuka peluang ekspor ke pasar internasional, negara berkembang dapat meningkatkan produksi dan penjualan barang-barang mereka. Hal ini menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi negara tersebut, yang kemudian diinvestasikan kembali untuk pengembangan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan investasi lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak positif yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Globalisasi menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuka pasar global bagi perusahaan-perusahaan untuk ekspansi dan investasi di berbagai negara. Ketika perusahaan memperluas operasi atau membuka pabrik di negara lain, ini menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja lokal. Ekspansi teknologi dan inovasi juga menciptakan permintaan akan keahlian baru, menghasilkan pekerjaan dalam sektor-sektor seperti teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak, dan layanan terkait teknologi. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan langsung dalam berbagai sektor ekonomi, tetapi juga menghasilkan peluang kerja baru yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi global. Dampak positif ketiga adalah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan akses pendapatan yang lebih baik kepada masyarakat. Ketika negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional dan investasi asing, hal ini menciptakan kesempatan bagi individu untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Melalui ekspansi ekonomi yang terjadi akibat globalisasi, lapangan pekerjaan baru dibuka. Kondisi ini memungkinkan individu untuk memperoleh pekerjaan yang berarti mereka mendapatkan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Peningkatan pendapatan ini dapat secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan akses lebih besar terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi individu dan keluarga mereka. Ketika pendapatan meningkat, masyarakat juga lebih mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, adanya pendapatan yang dihasilkan melalui partisipasi dalam ekonomi global, baik melalui perdagangan internasional maupun investasi asing, dapat secara signifikan membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di berbagai negara. Dampak positif globalisasi ekonomi yang keempat adalah meningkatnya tingkat kemakmuran pada negara yang terdampak oleh globalisasi. Hal ini berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari keterlibatan dalam perdagangan internasional dan investasi asing. Dengan terbukanya akses pasar global, negara-negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi masyarakatnya. Pendapatan yang lebih tinggi ini memungkinkan akses yang lebih baik terhadap barang dan layanan yang meningkatkan kualitas hidup. Tingkat kemakmuran juga dapat tercermin dari berbagai indikator, seperti peningkatan pendapatan per kapita, akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, dan infrastruktur yang lebih berkembang. Selain itu, kemajuan teknologi dan inovasi yang disebabkan oleh globalisasi juga dapat meningkatkan kemakmuran dengan membuka peluang baru dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Dampak positif yang kelima yaitu mendapatkan barang dan harga lebih murah. Globalisasi memberikan akses yang lebih luas terhadap pasar global bagi barang dan layanan dari berbagai negara. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang lebih besar di pasar, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan harga yang lebih murah bagi konsumen. Dengan adanya kemampuan untuk memperoleh barang dari berbagai negara, produsen di seluruh dunia terlibat dalam kompetisi untuk menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Persaingan ini mendorong efisiensi produksi, inovasi, dan penghematan biaya, yang kemudian tercermin dalam harga yang lebih rendah untuk konsumen. Dampak positif keenam yaitu meningkatkan pendapatan per kapita secara global. Ketika negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional dan investasi lintas batas, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat menyebabkan peningkatan pendapatan per individu, atau yang disebut sebagai pendapatan per kapita. Partisipasi dalam perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk fokus pada kekuatan komparatif mereka dan memproduksi barang atau layanan yang mereka mampu menghasilkan secara lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Dengan demikian, negara-negara dapat meningkatkan produksi dan ekspor barang-barang tersebut ke pasar global, menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Dampak positif globalisasi ekonomi yang ketujuh meningkatkan variasi atas komoditi barang dan jasa. Dalam negeri, globalisasi mendorong perluasan jangkauan produk dan layanan yang tersedia bagi konsumen. Misalnya, restoran dapat menyediakan makanan dari berbagai budaya, toko-toko dapat menjual barang-barang impor, dan layanan yang sebelumnya tidak tersedia di pasar lokal dapat diakses melalui kerjasama lintas batas. Hal ini memberikan keuntungan bagi konsumen dengan menyediakan pilihan yang lebih beragam dan memenuhi kebutuhan yang berbeda. Selain itu, persaingan yang lebih luas ini mendorong inovasi dalam produk dan layanan, menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih beragam bagi masyarakat. Dengan demikian, globalisasi memperluas variasi barang dan jasa yang tersedia di suatu negara, memenuhi permintaan yang beragam dari konsumen, dan mendorong terciptanya pasar yang lebih dinamis dan inovatif. Dampak positif globalisasi ekonomi berikutnya adalah mendorong transfer teknologi dan ide. Globalisasi tidak hanya memfasilitasi pergerakan barang, tetapi juga menggalang transfer teknologi dan ide di antara negara-negara yang terlibat. Ketika perusahaan atau individu dari berbagai negara bekerja sama atau terlibat dalam perdagangan internasional, pertukaran pengetahuan, teknologi, dan ide menjadi lebih mudah. Perusahaan yang beroperasi di pasar global seringkali terlibat dalam kolaborasi lintas batas, kemitraan, riset, atau akuisisi perusahaan yang berbasis di negara lain,
Hal ini memungkinkan transfer teknologi terkini, metode produksi yang lebih efisien, dan praktik terbaik dari satu negara ke negara lain. Globalisasi ekonomi juga memiliki dampak negatif. Hilangnya lapangan pekerjaan pada industri manufaktur di negara maju adalah salah satu dampak negatif dari globalisasi. Ketika perusahaan-perusahaan dari negara maju memindahkan produksi mereka ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah, terjadi pergeseran dalam struktur ekonomi. Negara-negara maju seringkali kehilangan lapangan pekerjaan pada sektor manufaktur karena perusahaan-perusahaan tersebut memilih untuk memproduksi barang di tempat dengan biaya produksi lebih rendah. Pindahnya produksi ini bisa disebabkan oleh upaya perusahaan untuk menekan biaya produksi, termasuk upah tenaga kerja, pajak, dan biaya lainnya. Sebagian besar lapangan pekerjaan di sektor manufaktur di negara maju menjadi terancam karena persaingan yang ketat dari produk-produk yang diimpor dari negara-negara dengan biaya produksi lebih rendah. Akibatnya, banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka atau terpaksa menghadapi penurunan upah atau kondisi kerja yang kurang menguntungkan. Dampak negatif yang kedua adalah meningkatnya eksploitasi sumber daya manusia di negara berkembang. Saat perusahaan-perusahaan dari negara maju memindahkan produksi mereka ke negara-negara berkembang dengan biaya tenaga kerja lebih rendah, seringkali hal ini diikuti oleh praktik eksploitasi terhadap buruh. Peningkatan produksi dalam skala besar di negara-negara berkembang sering dikaitkan dengan kondisi kerja yang buruk, upah yang rendah, jam kerja yang panjang, serta kurangnya perlindungan bagi pekerja. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan mencari cara untuk menekan biaya produksi agar tetap kompetitif di pasar global yang sangat kompetitif. Di beberapa kasus, upah yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara hasil kerja dan kondisi hidup yang layak. Selain itu, seringkali pekerja dihadapkan pada kondisi kerja yang tidak aman, kurangnya hak pekerja, dan pengabaian terhadap norma-norma kerja yang adil. Eksploitasi sumber daya manusia ini terutama terjadi karena tekanan untuk mempertahankan biaya produksi rendah dan memaksimalkan keuntungan, yang menyebabkan perusahaan mengabaikan hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Hal ini menimbulkan isu-isu sosial yang signifikan dalam masyarakat di negara-negara berkembang. Dampak negatif yang ketiga adalah rendahnya upah tenaga kerja di negara berkembang. Saat perusahaan-perusahaan dari negara maju memindahkan produksi mereka ke negara-negara berkembang, mereka sering memanfaatkan perbedaan upah yang signifikan antara negara-negara tersebut. Negara-negara berkembang sering menawarkan upah yang lebih rendah dibandingkan negara maju karena biaya hidup yang lebih murah dan kurangnya kekuatan tawar pekerja dalam menentukan upah mereka. Ini menciptakan situasi di mana perusahaan lebih memilih memproduksi di negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah untuk menghemat biaya produksi. Selain itu, dalam upaya untuk tetap kompetitif di pasar global yang sangat ketat, perusahaan seringkali mencari cara untuk meminimalkan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan upah atau pemberian upah yang tidak sebanding dengan tingkat produktivitas atau kontribusi tenaga kerja tersebut. Rendahnya upah tenaga kerja di negara berkembang seringkali menjadi perhatian serius karena menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta kurangnya kemajuan sosial dan ekonomi bagi pekerja. Hal ini juga dapat memperburuk kondisi ketimpangan pendapatan dan standar hidup yang layak di negara-negara tersebut. Dampak negatif yang keempat, banyaknya perusahaan yang pindah ke luar negeri untuk menghindari pajak adalah fenomena yang terkait erat dengan praktik perpajakan yang kompleks dalam dunia globalisasi. Beberapa perusahaan cenderung memindahkan operasi atau kantor pusat mereka ke negara-negara dengan sistem perpajakan yang lebih rendah atau dengan insentif pajak yang lebih menguntungkan. Faktor utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan ini adalah keinginan untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan. Beberapa negara menawarkan insentif pajak yang lebih rendah atau berbagai celah hukum perpajakan yang memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan pendapatan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
Dampak negatif yang terakhir adalah timbulnya kerusakan lingkungan karena proses produksi hingga konsumsi. Globalisasi membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatkan konsumsi barang dan layanan di berbagai negara, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Globalisasi menciptakan masyarakat konsumen yang lebih besar, yang berdampak pada peningkatan produksi dan pembuangan barang. Barang-barang konsumen sering kali dibuat dengan siklus hidup yang pendek, menghasilkan limbah yang signifikan dan membebani lingkungan dengan penumpukan sampah. Upaya untuk mengurangi dampak ini memerlukan kerjasama lintas batas antara negara-negara, perusahaan, dan individu untuk mengadopsi praktik produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Ini meliputi penerapan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, dan kesadaran akan dampak lingkungan dari setiap tahap proses produksi hingga konsumsi. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.